Oke, bunda-bunda, kelamaan deh istirahatnya. Sekarang balik lagi, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Dokter Timi. Nah, di segmen ketiga ini, aku mau tanya nih sama dokter, tips dan trik memilih kacamata hitam yang paling aman dan paling baik untuk melindungi mata kita. Nah, dok, ada beberapa nih dari hasil searchingan kita ya dok ya, dan tim, bukan saya sih. Oke, syarat pertamanya apa nih dok untuk milih kacamata hitam yang paling baik dan paling bagus untuk menjaga kesehatan mata? Sebelum saya jawab itu sebenarnya gini, pakai kacamata hitam itu kan sebenarnya harus tahu tujuannya. Tujuannya sebenarnya kan proteksi. Nah, proteksi apa? Terhadap apa? Terhadap sinar ultraviolet. Jadi kalau kita memilih kacamata hitam yang kita tujuannya proteksi ultraviolet, artinya kita harus tahu bahwa kacamata itu memang bisa memfilter atau memblok ultraviolet yang mau masuk ke mata kita. Kalau kacamata yang kita pilih ini hanya kacamata sekedar gelap atau hitam tanpa ada proteksi terhadap ultraviolet, justru itu berbahaya karena pada saat gelap atau redup, pupil itu akan melebar. Oh gitu. Nah, kalau pernah lihat kucing kalau malam kan matanya lebar sekali. Nah seperti itu. Manusia juga kalau redup cahayanya, pupilnya akan melebar. Nah kalau kacamata hitam ini dipakai, pupil akan melebar karena redup. Nah kalau dia tidak ada ultraviolet blocknya, justru ultraviolet akan banyak masuk. Oh gitu. Nah karena ini lebar banyak masuk. Itulah yang berbahaya. Sehingga kalau milih kacamata hitam, pastikan bahwa kacamata itu punya proteksi terhadap ultraviolet. Ya. Nah, kandungan kadar atau kandungan yang diserap oleh kacamata itu biasanya tertulis di kacamata itu. Bisa 95%, bisa 98%. Makin tinggi angkanya makin besar yang diserap. Tetapi memang dengan makin tinggi cahaya yang sampai ke mata memang redup jadinya. Jadi kalau misalnya pakai 95% memang akan agak gelap sekali ya dibanding saya pakai yang 75%. Tapi itu tergantung fungsinya. Kalau memang banyak di outdoor yang terlalu banyak sinar matahari, harus kita pilih yang tinggi nilainya. Yang tinggi gitu ya dok ya. Oke. Jadi tujuannya dulu nih ya dok ya yang dilurusin, niatnya dulu. Kebanyakan kan nggak peduli deh mau ada UV protection, yang penting gaya. Iya. Ya nggak bun, ngaku, karena aku juga begitu. Nah kalau mamanya yang di optik-optik gitu, kita bisa tanya ya dok ya? Harus tanya dong. Masa beli sesuatu nggak tanya? Jadi tanya sih, berapa kadarnya atau tanya harganya ya? Iya, lebih harganya sih yang ditanya nih harganya, berapa kadarnya gitu. lupa. Ya biasanya memang makin tinggi proteksinya, memang harganya jauh lebih mahal. Tapi artinya sebenarnya disesuaikan kebutuhan. Kalau memang tidak terlalu banyak di outdoor, mungkin tidak usah terlalu tinggi karena juga akan terlalu gelap nanti. Jadi misalnya hanya sesaat-saat saja dia tugas di outdoor banyak, tetapi banyak di ruangan ya mungkin proteksinya nggak usah yang terlalu tinggi. Itu juga oke dokter. Nah terus kalau untuk bahan lensanya sendiri nih dok nih, kan ada beberapa nih dok kayak polikarbonat, udah gitu. CR39 ini kayaknya baru-baru semua nih kan. Saya juga nggak ini sih sebenarnya, kalau beli kacamata ya udah beli aja yang penting cocok sama dudukan muka ya dok ya. Lebih tepat kayak kaca muka daripada kacamata biasanya yang saya beli itu. Terus sama harus sebaiknya kah kaca sama satu polikarbonat, CR39 sama kaca. Nah jenis bahan yang dokter saranin yang paling gampang, paling enak dipakai untuk kacamata hitam tuh sehari-hari yang mana nih dok? Iya, jadi memang bahan-bahan pembuat kacamata itu sudah berkembang ya. Dulu kan hanya kaca gitu ya. Tapi kaca kan punya kelemahan jatuh pasti pecah. Tetapi kaca itu memang paling bagus karena indeks
kaca itu mendekati indeks seperti udara. Sehingga kalau pakai kaca itu kayak tidak pakai lensa karena dia mendekati seperti udara. Nah, kemudian dikembangkan supaya bahan itu tidak gampang pecah, polikarbonat atau yang lain. Memang dia tahan untuk tidak pecah, tetapi juga lebih ringan dibanding kaca. Tetapi dia punya kelemahan di indeksnya. Kadang-kadang indeksnya memang masih di bawah kaca, sehingga masih ada indeks itu akan mempengaruhi pembelokan sinar. Jadi kalau indeksnya makin tinggi seperti udara, itu sinar seakan-akan tidak dibelokkan, lurus. Kalau indeksnya turun, masih ada perubahan sinar sehingga kadang terjadi distorsi penglihatan. Untuk pilihan misalnya tadi ya untuk kacamata hitam bahannya apa, bahan-bahan itu sebenarnya baik-baik saja, nggak apa-apa. Jadi mau pakai kaca, mau polikarbonat atau plastik ya, itu udah masalah, asal yang penting kalau memang proteksi untuk UV, ya pakai yang kadarnya lebih tinggi. UV-nya itu yang dipikirin UV-nya, ya dok iya. ya. Oke. Jangan Modelnya yang gede. Oke, nah terus untuk warna lensanya sendiri nih dok, kan macam-macam nih. Ada yang apa namanya ya kacamata hitam, tapi sekarang ada yang warnanya coklat, ada yang lebih kayak ke hijau, ada yang biru gitu. Nah, Iya. dari segi kedokterannya nih, yang paling aman kacamata, saya jangan pakai kata-kata hitam deh, udah kacamata proteksi Iya. yang paling bagus warnanya. Itu sebenarnya perkembangan mode aja ya. Jadi kemudian lensa-lensa atau bahan kaca maupun polikarbonat plastik itu di coating ya. Jadi mengikuti mode saja. Jadi prinsipnya di dalam kacamata, di dalam lensanya sudah diberi UV protection dulu, kemudian tinggal itu di coating di luarnya. Jadi nggak masalah mau pakai coklat, mau pakai agak biru, itu nggak masalah. Yang penting bahwa tadi UV protectionnya berapa kadarnya. Jadi mau pilih itu kan tidak akan mempengaruhi. Jadi kalau kita misalnya pakai coklat, tidak kok terus semua kelihatan coklat sih, tidak. Ya lebih redup, tetapi tetap warnanya tetap hijau ya hijau, misalnya pohon tetap hijau daunnya gitu. Tidak akan terpengaruh oleh coating itu. Gitu, oke dok. Nah, bedanya apa sih dok nih? Yang berikutnya nih, lensa polarized sama fotokromatik. Wah, ini sebenarnya ini agak jarang digunakan ya sebenarnya. Kalau polarized itu biasanya memang kacamata yang hitam, tetapi UV protection-nya sangat kecil. Jadi hampir kadang-kadang malah nggak ada. Jadi memang dia hitam, terus nanti sinar yang masuk itu seperti dipendarkan sehingga mengurangi silau, tetapi UV protection-nya belum tentu ada. Jadi UV-nya tetap bisa masuk. Hanya intensitas cahaya, jadi melihatnya itu nggak terlalu silau, tetapi UV-nya tetap tidak terproteksi. Oke. Nah, itu biasanya polarized seperti itu. Kecuali yang digabung polarized dengan UV protection ada. Oh, itu ada juga dok ya? Itu lebih baik. Jadi dia akan nyaman untuk lihat dan proteksinya ada. Kemudian yang polikromatik itu biasanya digunakan untuk keperluan khusus. Misalnya dia lensa dibuat hanya untuk melihat warna tertentu, misalnya untuk warna merah atau menonjolkan warna hijau gitu. Biasanya untuk keperluan khusus tidak dipakai dalam keperluan sehari-hari. Oh, apa kayak ini kan ya dok? Di film-film tuh loh dok, yang agent-agent apa gitu, kalau dalam ruangan yang gelap mereka harus ngebidik apa, kayak ngeliat cahaya itu, bukan ya? Salah ya? Ya bisa seperti itu, tidak persis sih. Habis saya ngebayangin apa ya, kayaknya yang nggak pernah. Ini memang nggak jarang familiar dipakai, ya. jadi mungkin kita nggak menemui sih ya di pasaran, mungkin nggak menemui. Mari mengarang deh saya jadinya, udah mengira-ngira dan mengarang. Ya udah lupain aja dok yang itu fotokromatik. Intinya dipakai untuk kebutuhan yang khusus ya, gitu ya dok ya, nggak umum untuk dipakai sehari untuk ini kacamata hitam. Oke. Nah terus komposisi frame dan kecocokan ukuran nih gimana nih dok? Penting juga nggak untuk
dipikirkan untuk jadi pilihan saat kita membeli kacamata hitam? Ya tadi tujuannya kan pasti proteksi ya. Kalau proteksi artinya seluruh mata ini harusnya terlindungi. Jadi jangan sampai memilih kacamata hitam atau yang UV proteksi tadi terlalu kecil. Jadi rata-rata kalau kacamata hitam kan memang kaca wajah ya, jadi gede. Kaca muka. Ya Bu, ini Jadi kaca gede. muka. Karena kalau terlalu kecil artinya sinar UV masih dari samping-samping bisa masuk. Jadi kalau UV harus total lah. Jadi pertama angkanya proteksinya harus gede dan dia juga harus gede bentuknya supaya melindungi benar-benar mata kita. Jadi kalau UV harus seperti itu. Nah kalau frame segala kan cuma model aja ya nggak apa-apa. Yang penting lensanya memang besar. Oke dokter, sudah habis. Nah bunda-bunda, udah tuh tips dan triknya dari dokter. Jadi jangan fashionnya doang yang diutamakan ya dok ya, harus kegunaannya juga. Itu juga sebenarnya saya menasehati diri saya sendiri sih Bun sebetulnya. Nah dokter, 30 menit loh, nggak terasa ngobrol-ngobrol kita akhirnya habis juga bahasan kita tentang kelainan mata minus dan mata silinder. Mudah-mudahan apa yang sudah di-share oleh Dokter Timi bisa bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk Bunda memproteksi mata anak-anak Bunda di rumah. Oke? Bunda, jangan lupa, lagi-lagi saya ingatkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Terus berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Sekarang saya Renia bersama Dokter Timi dan tim Mata Indonesia TV di program Persembahan untuk Bunda mohon undur diri. Sampai ketemu di Persembahan untuk Bunda episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Bye!